Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M2N, jumpa lagi. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di video kali ini saya akan melanjutkan membahas uji kompetensi IPA kelas 8 halaman 41 bagian B. Kita mulai dari nomor 1. Sebuah balok memiliki panjang atau P 12 cm, lebar atau L 8 cm, dan tinggi atau T 3 cm, serta berat sebesar 30 Newton. Jika balok tersebut diletakkan dengan posisi seperti gambar A, B, dan C, tentukan besar tekanan pada masing-masing posisi tersebut. Baik, kita mulai dengan gambar A. Oke, kita tulis dulu diketahui P-nya tadi 12 cm, lebarnya 8 cm, tinggi 3 cm, dan F-nya adalah 30 Newton. Yang ditanya adalah tekanannya. Untuk gambar A, ya, rumus tekanan itu kan F per A, ya. F per A, F-nya itu gaya, A-nya itu luas permukaan. Nah, di sini luasnya itu, ya, untuk melihatnya itu sama dengan atas gitu ya, bagian atas, yaitu P dikali T. Ini kan P, ini adalah T, jadi luasnya adalah P dikali T, yaitu 12 kali 3 sama dengan 36 cm persegi. Nah, kita rubah ke meter persegi. Cm ke meter itu naik 2 tangga, berarti kita bagi dengan 100 kalau tidak ada pangkat 2-nya. Tapi karena di sini ada pangkat 2, berarti cm persegi ke meter persegi itu kita bagi dengan 10.000. Lalu kita masukkan sekarang, A-nya sudah kita dapatkan. Kita masuk, F-nya kita ganti dengan 30, A-nya kita tulis dengan 36 per 10.000. Ya, karena ini dibagi dengan pecahan, jadi kita bagi ke samping aja biar lebih mudah dilihatnya. Jadi ini 30 dibagi 36 per 10.000. Nah, ini bagi pecahan berarti bisa kita rubah jadi kali, yaitu kita balik jadi 10.000 per 36. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, 3 sama 36 sama-sama dibagi 3. Ini hasilnya 12, ini masih ada sisanya 10. 10 dikali 10.000 itu adalah 100.000. Ini tadi 12. Nah, 100 itu bisa kita bagi sederhanakan dengan 12, masing-masing dibagi 4, 12 dapat 3, 100 dapat 25. Ini nolnya masih ada 3, berarti kita tulis 25.000 dibagi 3. Kita hitung hasilnya adalah 8.333,3 Newton per meter persegi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 1. B, ya. Nah, gambar B itu seperti ini, ya. Caranya sama seperti tadi. Kemudian yang kita lihat A-nya, perhatikan ya, alas itu kan tadi sama luasnya dengan bagian atasnya. Jadi cukup kita lihat ini T, ini L. Berarti luas alasnya adalah L dikali T atau T dikali L. Jadi 8 dikali 3 hasilnya 24 cm persegi, rubah ke meter persegi menjadi 24 per 10.000. Seperti tadi, berarti P sama dengan kita masukkan F-nya 30 dibagi 24 per 10.000. Lalu ini pembagian kita rubah jadi perkalian, jadi dibalik 10.000 per 24. Kemudian 24 dengan 3 kita bagi sama-sama dengan 3, ini dapat 8, ini masih ada 10. Kemudian ini kita bagi ya 100 dengan 8, sama-sama kita bagi 8, 1000 ya, 1000 kita bagi 8 itu bisa 125. Jadi ini hasilnya tinggal, ini kan 1250, ini dikali 10, jadi 12.500 Newton per meter persegi. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Oke, ini untuk gambar yang C ya, rumusnya masih sama. Nah, alasnya ya, tadi saya bilang menghitung alas itu sama aja kita lihat bagian atasnya karena bentuknya sama sisinya. Yaitu kita lihat ini L, ini P. Berarti L kali P atau P kali L. Jadi hasilnya 96 cm persegi. Kita rubah lagi ke meter persegi, hasilnya 96 per 10.000.
Kita masukkan lagi ke rumusnya, F-nya 30, A-nya dibagi 96 per 10.000. Kita rubah jadi perkalian. Ini bisa kita sederhanakan, 96 dan 3 sama-sama kita bagi 3 menjadi 32. 30 kita bagi 3 dapat 10. 32 kita bagi 2, 16. 10 kita bagi 2 dapat 5. Jadi hasilnya ini 5, ini 10.000 jadi 50.000, ini 16, 16. Nah, ini 50 dengan 16 kita bagi dengan 2 sama-sama. Ini dapat 8, ini 25. 25.000 dibagi 8 itu hasilnya 3.125 Newton per meter persegi. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Sebuah dongkrak hidrolik dapat mengangkat benda dengan massa 1 ton serta luas penampang piston pengisap besar 0,2 meter persegi. Jika luas penampang piston pengisap kecil 0,02 meter persegi serta besar percepatan gravitasi 9,8 Newton per meter kubik, berapakah gaya minimal yang harus diberikan agar dapat mengangkat benda tersebut? Oke, kita tulis yang diketahui, masanya 1 ton atau 1000 kg. Luas penampang atau luas piston yang penghisap besar itu 0,2 meter persegi. Kemudian luas penghisap yang kecil 0,02 meter persegi. Dan gravitasi itu 9,8 Newton per meter kubik. Yang ditanya adalah gayanya atau F2 di sini. Maka kita bisa tulis persamaan tekanannya, yaitu dengan menguraikan F2 per A2 itu sama dengan F1 per A1. Atau boleh dibalik, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sama saja ya. Nah, ini tinggal pindah karena ini ditanya F2, berarti A2 kita pindahkan ke ruas kanan. Itu menjadi dikali A2. Nah, F1 itu bisa kita uraikan menjadi M dikali G. Maka bisa kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. M-nya itu 1000, G-nya itu 9,8, A2-nya itu 0,02, A1 itu 0,2. Nah, ini bisa kita sederhanakan, 0,02 dan 0,2 sama-sama kita bagi 2. Ini dapat 0,01, ini dapat 0,1. Nah, 1000 dikali 9,8 dikali 0,01 itu adalah 98 ya. Karena ini kan 1000, ini di belakang koma ada 3 angka. Jadi impas ya. Jadi komanya hilang, tinggal 98. 98 dibagi 0,1 hasilnya adalah 980 Newton. Soal nomor 3, jelaskan peristiwa tekanan yang terjadi pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Jawabannya, tekanan yang terdapat pada pembuluh darah menggunakan prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan yang berada pada pembuluh darah berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapat dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat darah mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut tekanan darah. Itu untuk jawaban nomor 3. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4. Identifikasilah hubungan antara gaya apung dan berat benda sebuah kapal selam ketika berada dalam keadaan terapung, B. melayang, dan C. tenggelam. Oke, kita jawab. Dalam keadaan terapung berarti jika gaya apung maksimum lebih besar daripada gaya berat benda. Yang B, jika gaya apung maksimum sama dengan berat benda, yaitu kondisi B, yaitu melayang. Untuk kondisi tenggelam, itu jika gaya apung maksimum lebih kecil daripada gaya beratnya. Lanjut ke nomor 5. Jelaskan bagaimana mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun. Jawabannya, pertama-tama air diserap oleh rambut-rambut akar, kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Lalu air akan melalui korteks, kemudian melalui endodermis dan perisikel, lalu masuk ke silem akar, berikutnya ke silem batang, dan ke silem daun. Air dapat diangkut naik dari akar menuju bagian yang lebih tinggi karena adanya daya kapilaritas batang. Oke, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.